Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramadhani Idris, NPM 21901081191, kelas M4, akan membahas seputar anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih rinci mengenai penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Tujuan penyusunannya yaitu sebagai perkiraan jumlah kebutuhan bahan baku, sebagai perkiraan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan, sebagai dasar pemikiran kebutuhan dana dalam pembelian bahan baku, sebagai dasar penentuan komponen harga produk karena pemakaian bahan baku untuk proses produksi, serta sebagai dasar pengawasan penggunaan bahan baku. Kemudian jenis-jenis anggaran bahan baku terdapat anggaran kebutuhan bahan baku, yang kedua anggaran pembelian bahan baku, yang ketiga persediaan bahan baku, dan anggaran pembiayaan pemakaian bahan baku. Kemudian anggaran kebutuhan bahan baku disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode yang akan datang. Rinciannya yaitu jenis barang, jadi yang diproduksi, jenis bahan baku yang digunakan, bagaimana bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, standar penggunaan bahan baku, waktunya, serta jumlah masing-masing bahan baku. Kemudian untuk anggaran pembelian bahan baku disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli pada periode mendatang dan secara terperinci. Kemudian anggaran persediaan bahan baku. Anggaran persediaan bahan baku disusun sebagai satu perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan baku yang disimpan sebagai persediaan yang terdiri dari jenis bahan baku yang digunakan, jumlah masing-masing bahan baku yang tersisa sebagai persediaan, harga per unit masing-masing jenis bahan baku, dan nilai bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Anggaran biaya pemakaian bahan baku merencanakan nilai bahan baku yang digunakan dan dihitung dalam satuan moneter yang berguna sebagai perhitungan harga pokok produk yang dihasilkan dan sebagai pengawas penggunaan bahan baku. Anggaran biaya pemakaian bahan baku meliputi jenis bahan baku yang digunakan, jumlah masing-masing jenis bahan baku yang habis digunakan untuk proses produksi, harga per unit masing-masing jenis bahan baku, nilai masing-masing bahan baku yang habis digunakan, jenis produk yang dihasilkan, serta waktu penggunaan bahan baku. Kemudian terdapat contoh soal yang pertama, yaitu menyusun anggaran pembelian pada PTX. Dalam soal diketahui bahwa PTX memproduksi barang A dengan menggunakan 3 jenis bahan mentah, yaitu triplex, kayu, paku. Kebutuhan masing-masing bahan mentah adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel sebelah kiri ini akan terdapat rincian bahwa pada triwulan pertama untuk memproduksi barang A dibutuhkan triplex sejumlah 100, kayu 100, serta paku 50. Triwulan kedua 150 untuk triplex, kayu dibutuhkan 150 juga, paku 75, begitu juga triwulan ketiga juga, dan triwulan keempat, serta kebutuhan selama triwulan 1 sampai ke 4 ini akan dijumlahkan. Dan kemudian pada tabel di samping kanan ini merupakan rencana persediaan akhir tahun 2013 yang meliputi triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan dijumlahkan juga, serta diketahui juga persediaan awal tahun, yaitu triplex sebanyak 5 lembar, kayu 10 lonjor, serta paku 6 kg, dan diketahui pula harganya untuk triplex, harga satuannya yaitu 10.000, untuk kayu 9.000, serta untuk paku 10.000. Dan yang ditanyakan dalam soal ini adalah
anggaran persediaan bahan baku. Beralih kita ke soal yang kedua, yaitu budget bahan baku dan budget biaya bahan baku. Dalam soal, yaitu PT DJ memproduksi dua macam barang, yaitu barang A dan barang B, serta menggunakan bahan mentah X, Y, Z. Rencana produksi selama 2013 adalah sebagai berikut. Ini rencana produksinya, susun budget bahan baku dan budget biaya bahan baku PT DJ. Dan dapat kita ketahui bahwa harga setiap bahan bakunya, bahan baku X Rp50, bahan baku Y Rp60, dan bahan baku Z Rp70. Dan untuk memproduksi barang A dibutuhkan bahan baku X sebesar 2 biji, bahan baku Y 3, dan bahan baku Z 3. Untuk memproduksi barang B Untuk memproduksi barang B ini dibutuhkan 3 barang X, 2 barang Y, serta 1 barang Z. Kemudian di sisi sini kita akan memperoleh tabel untuk rencana produksinya selama 2013 ini. Kemudian pembahasan. Kita tulis dulu diketahuinya harga bahan bakunya seperti tadi, bahan baku yang dibutuhkan, serta rincian produksi selama Januari sampai Desember. Ini produksinya selama 1 tahun ini. Kemudian dapat diperoleh setelah tadi kesimpulannya adalah barang A, kalau memproduksi barang A membutuhkan 2 bahan X, 3 bahan Y, serta 3 bahan Z. Yang kita lakukan selanjutnya adalah kita sudah mengetahui ini produksinya sebanyak ini, dan kita kalikan dengan banyaknya setiap bahan di sini. Contohnya, yang pertama yaitu pada Januari diproduksi 11.000. Dan karena untuk memproduksi 11.000 itu membutuhkan 3 bahan, jadi 11.000 dikalikan 2 jadi 22.000, dikalikan 11.000 juga kali 3 jadi 33.000, dan 11.000 dikali 3 juga 33.000. Kemudian untuk bulan Februari juga seperti itu, kita kalikan semuanya produksi ini dengan setiap bahan baku untuk memproduksi barang A. Jadi 12.000 kali 2 24.000. Kemudian 12.000 kali 3 36.000. 12.000 kali 3 juga 36.000. Begitu pula hal ini berlaku untuk setiap bulannya. Januari ini sampai Desember di sini angkanya persis sama. Kemudian setelah kita hitung sama-sama semuanya ini, setelah dikalikan semuanya, kita akan di total ya, total barang A dari ini sampai ini, kemudian total bahan X yang dibutuhkan selama 1 tahun ini, kemudian total dari bahan Y yang dibutuhkan selama 1 tahun, serta bahan Z yang dibutuhkan selama 1 tahun. Dan diketahui bahwa total barang A 144.000. Untuk jumlah keseluruhan yaitu 268.000 bahan X, 432.000 bahan Y,
serta 432.000 juga untuk bahan Z. Kemudian selanjutnya, kita juga akan melakukan proses yang sama pada bahan barang B. Untuk memproduksi barang B, kita sudah diketahui ini adalah produksi dari setiap bulannya, Januari sampai Desember. Diketahui pada Januari memproduksi 8.000, Februari 9.000, Maret 8.000, April 7.000, dan seterusnya sampai Desember. Karena sudah diketahui tersebut, bahwa kita perlu mengetahui juga bahwa untuk memproduksi barang B ini formasinya beda, yaitu untuk bahan X sebesar 3 buah, bahan Y 2 buah, dan bahan Z 1 buah untuk memproduksi barang B. Kemudian kita kalikan juga untuk Januari 8.000 dikalikan 2 barang X jadi 24.000, 8.000 dikalikan 2 barang Y, untuk barang Y 16.000, dan 8.000 dikalikan dengan 1 buah untuk bahan Z, jadi 8.000 juga. Kemudian sama prosesnya, Februari juga 9.000 dikalikan 3, ini hasilnya 9.000 dikalikan 2, ini hasilnya 18.000, 9.000 kali 1, 9.000, jadi kita kalikan dengan setiap bahannya, ini bahan X, bahan Y, dan bahan Z. Oke, dan kemudian kita totalkan total produk untuk barang B ya. Jadi ini total produk selama memproduksi barang B 1 tahun saja ini ya, tidak termasuk barang A. Jadi totalnya adalah 104.000, totalnya dalam setahun ini memproduksi 104.000 barang B. Dan kemudian karena membutuhkan 104.000 ini, jadi pada bahan X dibutuhkan 312.000 biji barang X, sedangkan barang Y, mohon maaf ya, untuk bahan Y kita dibutuhkan 8.000 bahan Y, sedangkan bahan Z kita akan membutuhkan sekitar 104.000. Kemudian kita totalkan juga total barang A dan barang B. Total barang A dan barang B kalau diproduksi totalnya adalah 248.000. Oh, shit. Kemudian kalau kita totalkan untuk total produk A dan produk B ini sebanyak 248.000 dengan rincian bahan X sebesar 600.000, barang Y sebesar 64.000, serta barang Z sebesar 530.000. Kemudian kita setelah kita ketahui yang seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita membuat rinciannya dengan clue atau petunjuk bahwa ini tadi bahannya, budget biaya bahan bakunya, bahan baku X sebesar Rp50, Y Rp60, dan bahan Z Rp70. Oke, kita akan membuat tabel seperti ini. Terdapat barang X, Y, Z. Total yang dibutuhkan dari sini tadi 600.000, 640.000, 536.000 dengan harga masing-masing ini tadi. Dan kita kalikan. Dan kemudian
kita totalkan juga menjadi ini hasilnya. 105.920.000. Jadi kesimpulannya, untuk mencetak 248.000 unit A dan unit B ini dibutuhkan total budgetnya 105.920.000. Kita beralih ke soal selanjutnya. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan boleh dikoreksi, dan jika ada pertanyaan boleh bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.